Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ekosistem hewan. Kita akan mulai dengan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Pada pembelajaran ini, kita akan menganalisis komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita akan mengenal tingkatan organisme dalam suatu ekosistem yang terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah satu makhluk hidup. Populasi, ada banyak makhluk hidup yang hidup berkelompok. Komunitas, ada banyak populasi, kumpulan-kumpulan makhluk hidup, misalnya populasi kera, populasi burung, populasi kuda Nil, atau populasi kijang yang hidup berkelompok dan mereka hidup dengan berdampingan. Ekosistem merujuk pada komunitas makhluk hidup yang saling berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ada banyak sekali ekosistem di bumi. Contoh-contohnya dapat kita lihat di sini. Misalnya ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem air tawar, ekosistem tundra, dan ekosistem air laut. Ekosistem hutan hujan tropis ada di sekitar wilayah tropis dan subtropis yang suhunya hangat dan curah hujannya tinggi. Karena itu hutannya lebat dan basah, membentuk kanopi sehingga sinar matahari sulit sampai ke permukaan tanahnya. Flora dan fauna, tanaman, dan hewan di hutan hujan tropis khas dan tidak bisa ditemukan di wilayah lain. Ekosistem padang rumput berada di wilayah tropis dan subtropis juga. Curah hujan padang rumput tidak teratur, penyerapan airnya tinggi. Padang rumput tidak penuh pohon, padang rumput banyak rumputnya. Ekosistem gurun, curah hujannya lebih rendah daripada ekosistem padang rumput. Perbedaan suhu di malam hari dan di siang hari sangat tinggi. Kalau malam, dia dingin sekali. Kalau pagi, siang, dia panas sekali. Karena itu, tidak banyak tanaman yang bisa tumbuh di gurun. Hanya tumbuhan yang berbentuk kecil dan daunnya berbentuk jarum, supaya bisa mengurangi penguapan. Ekosistem air tawar punya ciri-ciri suhu air yang normal, kondisinya mudah terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Selain itu, air tawar punya derajat keasaman sekitar 6. Bahkan, ekosistem air tawar dia mudah mengering di musim kemarau. Ekosistem laut terdiri dari perairan laut dalam, laut dangkal, dan perairan pasang surut. Ekosistem laut mempunyai kadar garam yang tinggi, terutama di sekitar wilayah tropis yang penguapannya sangat tinggi. Ekosistem tundra atau ekosistem kutub. Karena ekosistem tundra ini paling banyak kita dapati di dekat kutub utara. Wilayahnya bersalju dan dingin, hanya ditumbuhi oleh tanaman perdu, lumut, dan rerumputan. Bagaimana? Apakah sudah memahami penjelasan yang tadi? Untuk memperdalam pemahaman kita, ayo kita berdiskusi. Kita masuk ke Mentimeter. Scan QR code-nya ya. Setelah kita berdiskusi, tentunya pemahaman kita tentang ekosistem, komponen biotik, dan abiotik yang membentuknya semakin mantap. Sekarang, waktunya kita menguji pemahaman kita tentang apa itu ekosistem, komponen biotik, dan abiotik di setiap ekosistem. Yuk, kita scan QR code dan kita mainkan permainannya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.